Salam dan bahagia. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik yang merupakan bagian dari tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 7 EBIRE. Saya sendiri hari ini akan melakukan supervisi bersama rekan sejawat saya, Ibu Sri Suwanti Tiaka Sarjana Pendidikan. Beliau ini mengajar di kelas 4. Baik, kita mulai saja supervisi akademik berbasis coachingnya dalam pra-observasi. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Ya Bu, saya mohon izin waktunya sebentar. Ini saya dari guru penggerak akan melakukan supervisi akademik berbasis coaching, dan hari ini saya akan melakukan pra-observasi. Jadi saya bisa minta waktu sebentar ya Bu. Ya, baik Bu. Dalam pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Yang pertama, kira-kira di pembelajaran pada hari Kamis ya, karena ada itu tema berapa ya Bu? Itu tema 9. Tema 9. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di sana? Untuk tujuan pembelajarannya ada 6 yang saya akan ambil Pak. Yang pertama itu dengan menyanyikan lagu Tanah Airku, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua itu melalui penjelasan dari guru, siswa dapat membedakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Yang ketiga itu setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa dapat mempraktekkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, melalui teks lagu Tanah Airku, siswa dapat menemukan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang kelima, dari lagu Tanah Airku, siswa diharapkan dapat memisahkan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran yaitu melalui lagu Tanah Airku, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Berarti ada 6 ya tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Nanti mata pelajaran apa saja yang ada dalam? Di dalam itu ada mata pelajaran PPKN dengan SBDP. PPKN dan SBDP ya Bu? Dalam pembelajaran itu ada area yang ingin Ibu kembangkan di situ. Ada area yang mana? Yang akan saya kembangkan di situ mengenai area pengetahuan dan keterampilan siswa. Dalam pengetahuannya saya akan mengembangkan bagaimana siswa mempraktekkan atau mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam aspek keterampilannya, saya akan mengembangkan bagaimana siswa untuk mengetahui tempo dan tinggi rendah nada pada saat menyanyikan sebuah lagu. Jadi pada pengetahuan karena ingin dikembangkan tentang hak dan kewajiban. Kemudian di keterampilan Ibu ingin menekankan pada pengetahuan akan tempo dan tinggi nada tentang SBDP ya. Kemudian Bu, ini kan Ibu sudah menyusun tujuan pembelajaran, kemudian ada area yang ingin Ibu kembangkan. Lalu ada tidak strategi apa yang Ibu persiapkan untuk supaya tujuan pembelajaran dan area yang Ibu kembangkan itu bisa tercapai? Strateginya itu pembelajaran kolaboratif, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang
hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu ada strategi apa? Strateginya mungkin tanya jawab, diskusi, memberikan tugas kepada siswa. Oke, baik. Kira-kira kapan pembelajarannya ini? Nanti pembelajaran ini saya akan ajarkan hari Kamis Hari Kamis, tanggal 25 Mei. tanggal 25 Mei. Ya, Bu, hari Kamis tanggal 25 Mei ya. Nanti saya mohon izin ya, Bu. Nanti saya bisa ikut gabung Ibu di kelas Ibu supaya saya bisa melihat, mengamati seperti apa kelas dengan strategi yang sudah Ibu siapkan ini. Jadi ini karena ini menyangkut tugas saya, jadi nanti mohon izin sebelumnya saya akan masuk di kelas Ibu, duduk sebagai juga mungkin sebagai peserta yang akan melihat cara Ibu mengajar. Jadi seperti itu ya, Bu. Ya mungkin untuk observasi kelas ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya dan sampai ketemu di pembelajaran yang telah Ibu persiapkan. Ya, amin. Amin. Tulisnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Permisi Bu, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan ada di kelas Ibu untuk melihat strategi pembelajaran Ibu. Bisa ya Bu, saya melakukan observasi. Terima kasih Bu. Hari ini kita akan belajar tema 9 tentang kekayaan negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita bernyanyi dulu lagu Laskar Pelangi. Masih ingat? Masih. Kita menyanyi 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari-lari dan tak gelap sampai engkau meraihnya. Laskar
Keenam, melalui lagu Tanah Airku, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sebelum lanjut, Ibu Guru ingin bertanya, ada yang tahu di depan ini gambar apa? Bisa lihat? Gambar apa kira-kira? Ada gambar? Coba. Bisa lihat kan tidak? Bisa. Kira-kira di depan itu gambar apa? Hah? Penasaran tidak? Penasaran kan? Yang di depan ini adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah contoh dari kekayaan alam yang kita miliki bangsa Indonesia ini. Wah, negeri kita benar-benar. Coba, ada yang bisa bacakan? Andi, coba bacakan. Gak bisa lihat? Nah, ada Ibu siapkan. Coba Andi bacakan. Kasih kesan suaranya. Wah, negeri kita benar-benar kaya. Saya itu melihat itu berbagai sumber daya alam yang dimiliki kita. Kita dapat Ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Apa yang lo katakan? Dapat apa? Apa tadi? Dapat kita manfaatkan bagi kehidupan kita. Kemudian, apa yang dia lo katakan? Coba Andi lanjut baca. Karena sumber daya Yanti, bacakan yang warna ungu di atas. Ayo. melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpah yang membuat Karena potensi sumber daya alam kita itu sangat melimpah, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus semakin apa ini? Cinta terhadap kesadaran cinta tanah air kita itu kita bisa wujudkan
berarti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat memahami niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Menjunjung yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara itu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Contohnya, ketika pemerintah mengatakan kita harus mematuhi lalu lintas, peraturan lalu lintas, maka kita harus mematuhi. Ada yang tahu tidak salah satu contoh mematuhi peraturan lalu lintas? Silakan menyimpan. Kita berdoa. Sudah, silakan menyimpan. Berdoa sebelum pulang. Bapak Alfian pimpin kita dalam doa. Amin. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Sri. Tadi sudah melakukan pembelajaran kelas dan saya saling guru penggerak untuk ada di dalam memperhatikan dan memantau kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya baik Ibu Sri, kali ini kita akan melakukan pasca observasi, mana dalam pasca observasi kelas ini kita akan berbincang atau membicarakan tentang kegiatan pembelajaran di kelas tadi ya. Ini bagaimana kabarnya? Begini ya Bu Sri, setelah pembelajaran di kelas tadi, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega Pak. Leganya lega di mana? Melalui pembelajaran yang saya lakukan, siswa ada ketertarikan untuk belajar sambil bermain. Jadi siswa ada ketertarikan. Ya, saya lihat tadi juga memang selama di awal mulai dari pembelajaran kegiatan awal, saya sudah lihat bahwa ada semacam motivasi itu juga lakukan sehingga ketika pembelajaran dimulai tadi anak-anak memang antusias untuk belajar. Ketertarikan murid ini itu kira-kira menurut Ibu mereka tertarik pada hal apa ya? Siswa ini lebih tertarik kepada pembelajarannya. Kalau khusus di kelas saya Pak, siswa itu lebih tertarik belajar ketika belajar itu sambil bernyanyi. Pembelajarannya itu diselang-selingi dengan menyanyi. Ya, oke baik Bu. Kira-kira nih Bu,
selain ibu merasa lega tadi, apakah masih ada hal yang menurut ibu belum tercapai begitu, belum ibu lakukan? Menurut saya ada hal yang saya harus tingkatkan untuk siswa bisa minat belajarnya lebih tinggi lagi. Contohnya penggunaan alat peraga kan bisa menunjang minat belajar siswa. Kemudian mungkin sebagai gurunya saya harus lebih kreatif lagi menyampaikan pembelajaran yang saya ajarkan. Alat peraga ya, tadi saya lihat ibu menggunakan proyektor ya, proyektor lalu ada speaker yang tuh mengeraskan menggunakan laptop gitu. Dari penggunaan alat peraga ini yang ibu merasa belum gimana? Mungkin pada saat saya menggunakan aplikasi untuk menarik siswa belajar, contohnya yang pas pembelajaran PPKN yang hak dan kewajiban itu kan ditampilkan video kan saya hanya mendownload video yang saya inginkan itu saya bisa membuat video sendiri untuk menarik siswa yang benar-benar real di kehidupan mereka. Berarti ibu ingin bahwa yang video yang ibu tampilkan itu adalah sebuah hasil karya ibu sendiri ya, artinya sesuai dengan keadaan nyari dan sebenarnya bagus. Menurut ibu yang real itu yang bagaimana ya? Yang bisa artinya menarik. Kan kita kan di Papua Pak, siswa kan gimana ya, dibilang masih ada pembelajarannya itu masih ya bilanglah terbelakang begitu. Tapi saya mau itu pembelajarannya itu pembelajarannya itu siswa bisa membuka matanya bahwa inilah pembelajaran kita yang sebenarnya, bukan hanya kita belajar dari luar kan. Pembelajaran di luar itu beda dengan kondisi kita di sini. Yang maunya itu kondisi kita yang kita pelajari supaya dari situ pikiran mereka terbuka, oh ternyata pembelajaran kita ini bisa juga seperti mereka, bukan berarti kita harus langsung mengajarkan seperti yang di kota-kota besar begitu. Ya, jadi apa yang ibu sering katakan memang seharusnya seperti itu, karena kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang terjadi di luar sana lalu kita membawa ke tempat kita di sini, itu sama saja kita mengajar hal yang tidak ada, memaksakan kepada anak hal yang tidak ada di sini, lalu itu akan menyulitkan kita juga. Jadi apa yang ibu katakan bahwa yang ibu ingin kembangkan itu pembelajaran kontekstual ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya sangat senang sekali karena itu akan mempermudah juga kita menyampaikan pelajaran, tetapi juga anak-anak pasti akan lebih mudah memahami karena keseharian mereka jumpai hal-hal seperti itu yang ada di daerah. Ya. Waktu kegiatan pra observasi kita, ibu ada menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran itu masih ada tidak hal-hal yang belum juga maksimal itu? Masih ada yang mengajarkan siswa tentang bagaimana memisahkan yang mana sih tanda tempo dan yang mana itu tindiran dan nada. Kan saya bukan basicnya guru kesenian, jadi sedikit saya hanya tahu dasar-dasarnya saja. Itu yang kurang maksimal saya ajarkan kepada siswa. Ya, tadi juga saya memang melihat seperti itu, tapi paling tidak ibu sudah memberikan dasar-dasar kepada mereka, meskipun ibu basicnya bukan sebagai guru seorang seni, tetapi saya lihat ya sudahlah cukup dengan itu, tetapi nanti mungkin mereka nanti diarahkan mereka bisa mendapat lebih itu kepada
di tempat lain. Mereka kan rata-rata anak kita ini bergereja, sekolah minggu ya. Bisa dimanfaatkan itu dengan diarahkan mereka ke sekolah minggu untuk lebih mengembangkan di sana. Baik Ibu Sri, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira selain yang tadi ingin membuat video sendiri yang lebih kontekstual, lalu kreatif gitu, kreativitas Ibu, kira-kira ada tidak hal-hal lain lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk mendukung program pembelajaran Ibu kelas? Mungkin yang saya akan kembangkan itu berkaitan dengan saya sendiri, bagaimana saya mengajarkan itu pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa, tidak membebani bagi siswa. Macam pembelajaran yang menyenangkan gitu, bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Ibu yang menyenangkan itu apa? Dalam pembelajaran saya sudah lakukan sedikit saja Pak, seperti belajar sambil bermain kan, belajar sambil pelajarannya itu dinyanyikan. Ya, kira-kira nih apa yang tadi Ibu ingin kembangkan? Kapan Ibu akan melakukan pengembangan itu? Mungkin tahun depan, tahun ajaran baru Pak. Tahun ajaran baru ini sudah bulan terakhir semester. Iya, sudah dekat semester. Jadi mungkin tahun depan saya akan berusaha sedikit-sedikit untuk pembelajaran yang lebih kontekstual dan lebih menarik lagi. Untuk pengembangan diri Ibu ini, Ibu harapkan ada siapa yang Ibu harapkan bisa membantu? Mungkin Bapak yang bisa membantu saya. Aduh, terima kasih, saya siap. Selain saya Bu, kira-kira siapa lagi? Teman-teman guru yang lain begitu Pak. Contohnya yang satu tingkatan kelas sama kayak begitu. Oh ya, ini kelas yang Kayak ada kerjasama. jadi waktunya nanti tahun ajaran baru nih ya. Iya. Saya kira itu saja Bu. Jadi terima kasih lagi Ibu Sri sudah melakukan pembelajarannya baik di kelas, dan apa yang disampaikan tadi bahwa Ibu ingin melakukan pembelajaran itu di mana anak itu bisa merasa senang ya, bahagia gitu. Ya, nanti di tahun ajaran baru ini kita juga akan sudah melakukan kurikulum yang baru, dan memang semua hal yang kita lakukan itu semua harus berpihak pada murid. Oleh karena itu mari kita sama-sama, dan saya siap dukung Ibu, kita akan saling berkolaborasi dalam hal penyusunan tujuan pembelajaran, kemudian pemanfaatan media-media pembelajaran, dan bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan sosial emosional itu. Jadi kita sama-sama, dan saya harapkan semua rekan guru kita di sini di sekolah ini bisa seperti ini, tetap semangat dan kita akan terus maju bersama. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Sri. Selamat melaksanakan tugas lagi. Selamat pagi. Mari Ibu, kita ada